katakan Shalom. Ya, sekarang kita mau angkat puji-pujian. Ayo kita semuanya berdiri. Kita harus happy, happy, happy. Kita nyanyi happy. Ya, ya, ya.
ada yang ngintip-ngintip. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mau memuji Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, yang menyertai kami dari sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat, segar, dan dapat memuji Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami, kepada orang tua kami. Dan sekarang kami mau lebih dalam lagi memuji Engkau Tuhan dan beribadah kepadamu. Tolong Tuhan berkatilah ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Iya. Nah, anak-anak, kita mau mendengarkan ada anak-anak yang sudah menghafal ayat Rosa. Hebat Rosa ya. Puji Tuhan ya Rosa. Iya, puji Tuhan. Banyak bertambah banyak ini. Iya. Ya. Yuk kita dengarkan mereka. Mazmur 30 ayat 11b. Tuhan, jadilah menolongku. Dadah. Mazmur 30 ayat 11b. Tuhan, jadilah penolongku. Amin. Mazmur ayat 11b. Tuhan, jadilah penolongku. Mazmur 30 ayat 11b. Tuhan, jadilah penolongku. Amin. Good. Shalom Bu Guru. Shalom teman-teman. Mazmur 30 ayat 11b. Tuhan, jadilah penolongku. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Halo Miss, halo teman-teman. Kami mau hafal ayat Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dadah. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dadah. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, anak-anak, itu dia anak Tuhan yang baik sudah bisa membuka Alkitab, menghafal ya. Menghafalkan Iya. ayat tidak hanya dari kelas Filipi, Iya. tapi kelas Kolose Kolose juga. Nah, ada yang spesial loh, Lose. Apaan Lose? Hari ini ada yang mau membawakan cerita. Wah. Ayo siapa Siapa ya, ya? Lose ya? Aduh,
teman-teman, halo, apa kabar? Hei, kalian tidak perlu mengenal namaku. Namaku tidak penting, tapi nama sahabatku paling penting untuk kau kenal. Karena apa? Sahabatku itu istimewa. Aku mengalami banyak hal bersama sahabatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu aku sendirian, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Pernah susah? Pernah sendirian? Pernah bingung? Pernah, Tuhan, aku gak punya sahabat, gak ada yang peduli aku. Pernah merasa demikian? Jangan takut, sebab kau punya sahabat, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kalau aku sedang susah, Yesus menghibur aku. Namanya Yesus. Siapa namanya? Kalian mengatakannya kurang keras. Ayo yang lebih keras. Namanya Yesus. Namanya kalian seperti orang yang tidak kenal Yesus. Yesus yang berkuasa itu bisa membuat banyak macam mujizat. Yesus yang cinta semua orang, semua anak-anak, tua, muda, semua dicintai Tuhan. Ayo katakan dengan keras semuanya. Namanya Yesus. Bagus. Namanya Yesus. Bagus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur kau juga, menghibur papa mama, menghibur semua orang. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur semua orang yang susah. Karena dia sahabat buat semua orang yang susah. Kalian tahu, ini adalah tempat yang pernah aku tinggali 38 tahun. Aku pernah hidup menderita susah di sini. Tiap kali aku ingat, tidak bisa aku lupakan. Ini tempat yang betul-betul sengsara. 38 tahun aku menderita di tempat ini, teman. Sebelum aku berjumpa dengan Yesus, aku betul-betul orang yang tidak punya siapa-siapa. Sebelum aku jumpa Yesus, aku betul-betul orang yang tidak punya teman, sahabat. Nggak ada yang peduli sama aku. Walaupun kolam ini disebut kolam Bethesda, katanya ini kolam kemurahan, kolam anugerah Tuhan, tapi aku di sini tidak merasakan kemurahan Tuhan. 38 tahun aku dengan teman-teman, semua orang-orang sakit ada di tempat ini menanti keajaiban, teman. Sebab katanya kalau air kolam itu bergejolak, tandanya ada malaikat turun, dan siapa yang pertama kali sampai di sana akan sembuh. Tetapi waktu itu aku lumpuh. Ketika air bergejolak, semua orang berlarian ke sana. Aku mengangkat diriku, tidak bisa. Tolong, siapa mau mengangkat aku? Tolong. Dan selalu aku terlambat. 38 tahun selalu aku terlambat. Dan aku sudah seperti sampah di tempat ini. Tidak ada yang peduli aku, tidak mau mengenal aku. Tetapi suatu pagi di hari Sabat, ya aku ingat, waktu itu hari Sabat, pagi itu tiba-tiba ada seorang yang mendatangi aku. Tidak pernah selama ini guru-guru Yahudi atau orang-orang datang kepadaku. Bahkan sanak keluarga aku pun sudah seringkali tidak mau mengenal aku. Tapi dia, Sabat,
di hari Sabat pagi itu mendatangiku dengan wajah yang penuh dengan keramahan. Kalian pasti tahu, ya Yesus, dia menatap aku dengan senyumnya dan keramahannya. Dan dia berkata, maukah engkau sembuh? Aku terbelalak, Tuhan. Aku ingin sembuh, tetapi tidak ada yang mengangkat aku ke kolam itu. Tiap kali airnya bergejolak, aku berusaha untuk bangkit. Aku tidak ada yang menolong aku, Tuhan. Aku tidak bisa sembuh. Tapi Tuhan Yesus waktu itu berkata demikian kepadaku. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Aku terkejut. Bagaimana bisa aku 38 tahun tergolek di sini dari sejak aku kecil, remaja, besar, sudah tua aku juga di sini dengan kelumpuhan seperti ini. Tahu-tahu Yesus berkata, bangun, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Aku betul-betul merasa Tuhan tidak mungkin. Sebenarnya aku mau mengatakan Tuhan tidak mungkin. Tetapi aku lihat wajah Yesus. Wajah yang penuh dengan kasih karunia. Wajah itu lalu berkata kepadaku dengan jelas, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Teman, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mencoba menggerakkan kakiku. Kakiku bisa menapak. Kakiku bisa menapak. Aku takut kalau jatuh. Sudah 38 tahun aku gak bisa berdiri. Aku bisa berdiri. Ternyata aku bisa berdiri. Yesus, terima kasih. Sudah seumur hidup aku lumpuh, kini aku bisa berdiri. Aku bisa berjalan. Kini aku bisa melompat. Karena siapa? Karena Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Karena Yesus membuat aku bisa berjalan. Luar biasa. Sejak itu aku tahu, benar ada kemurahan Allah, ada anugerah Allah, tetapi tidak melalui kolam atau air ini, tapi melalui Yesus. Maukah kalian menjadikan Yesus sahabatmu? Dan ingat, orang yang menjadikan Yesus sahabatnya, dia juga menjadikan semua orang menjadi sahabatnya. Karena Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita jadi sahabatnya Yesus dan jadi sahabat semua orang. Kalian harus tahu siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan, pencipta, mengasihi semua, seluruh dunia, termasuk engkau dan aku. Dia membuat yang lumpuh seperti aku bisa berjalan. Dia membuat yang buta bisa melihat. Dia membuat orang yang gak punya pengharapan punya pengharapan. Karena dialah juru selamat. Karena dia adalah penolong. Karena dia adalah penyelamat. Karena dia mengampuni dosa-dosa, kesalahan manusia. Maukah engkau dikasih oleh Tuhan? Karena itu kalau engkau merasa bersalah, datang pada Yesus ya. Namanya Yesus. Namanya siapa? Yang keras, yang bisa mengampuni dosa kita. Dia penyelamat, dia penolong, dia mengampuni dosa-dosa kita. Yesus juga selalu melindungi kita.
Karena itu dia bisa menyembuhkan segala penyakit. Dia memelihara. Karena itu ketika engkau sakit teman, berdoa, meminta pertolongan pada Tuhan. Tuhan bisa menolong kita melalui tabib, melalui dokter, melalui orang tua, melalui siapa saja yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Tapi Yesus juga adalah sahabat, teman yang peduli kita, yang mau mengerti kita, yang mau mendengar doa kita. Apa doamu? Apa yang jadi kesusahan hatimu? Yesus adalah teman yang peduli. Karena itu, ayo kita nyanyikan sekali lagi ya. Ada satu sobatmu yang setia, tak pernah dia meninggalkan dirimu, seperti dia tidak pernah meninggalkan diriku. Tak pernah dia tinggalkan dirimu. Waktu kamu susah, waktu kau sendirian, dia selalu menemani dirimu. Mungkin ada loh kalian yang seperti aku dulu, sendirian, tidak punya kawan, tidak punya teman. Apa yang kau lakukan ketika sendirian teman? Ketika kita sendirian, kita seringkali memilih tidur. Kayak aku dulu tiap hari tidur, tiduran. Tapi ingat, jangan malas. Ingatlah, jika hatimu sedih dan merasa kesepian, jika engkau sedih dan merasa kesepian, ingatlah Yesus. Jangan hanya memeluk bantal kesepian. Ingat, seperti bantal ini selalu ada ketika kita kemana-mana. Paling enak waktu santai, paling enak sendirian. Kita memeluk bantal kita sendirian. Tapi kita tidak pernah sendirian. Karena ada apa? Ada siapa? Ada Yesus yang hadir. Waktu engkau sendirian, di waktu engkau susah, waktu kau sendirian, dia selalu apa? Menemani dirimu. Siapa yang menemani diri kita? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Waktu engkau takut dan khawatir. Pernah takut? Pernah khawatir? Di waktu engkau takut, waktu engkau khawatir, dia selalu menjagai dirimu. Siapa yang menjagai? Namanya, yang keras katakan, namanya Yesus. Namanya Yesus. Jika kau sulit belajar dan butuh pertolongan, siapa yang menolong? Waktu kita belajar sulit. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menolong kita ketika sulit belajar dan butuh pertolongan. Jika engkau ingin berdoa, memohon bantuan, ada kesulitan, ada keluarga sakit, papa mama sedang kesulitan ekonomi. Jika engkau butuh bantuan, berdoa. Mau berdoa? Siapa yang mendengarkan doa kita? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang mendengar doa kita. Betul. Jadi di dalam segala hal, jangan biarkan kau hanya tidur tergeletak seperti aku dulu, putus asa, sendirian. Tapi ingat, ada Tuhan Yesus, juru selamatmu, sahabatmu, penolongmu. Ada satu sobatku yang setia, tak
pernah dia tinggalkan diriku. Juga tidak pernah tinggalkan dirimu di waktu aku susah. Apa yang membuat kau susah? Gak punya teman, pusing, sekolah gak bisa, belajar capek, suntuk di rumah. Hehe, jangan takut. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur, menjaga, menolong, menemani diri kita. Aku begitu senang. Sekarang aku harus mengabarkan tentang Yesus pada semua orang, supaya semua orang, semua anak-anak percaya Yesus. Ayo kita beritakan pada teman-teman bahwa kita punya sobat yang baik. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik terkasih, dalam kisah hari ini ada dua orang anak bernama Sinyo dan Tommy. Apa yang terjadi pada kedua anak tersebut sebelum dan sesudah mendengar cerita tentang Yesus sahabat semua orang? Nih, Sinyo nih, ini 10 hari sebelumnya dia adalah seorang anak yang sombong dan kasar. Aku Sinyo mau apa? Berani sama Sinyo? Sinyo juga suka menghina. Kamu kecil lawan Sinyo yang kuat, berani? Wah, Sinyo suka nih mengolok-olok temannya. Nilai ulangan kok cuma 6. Sinyo selalu jagoan kalau soal nilai, soal berkelahi, soal segalanya hebat. Sinyo kayak Spider-Man. Wah, selain itu Sinyo juga suka pilih-pilih teman. Tidak mau berteman sama orang-orang yang jelek. Hanya mau berteman Sinyo dengan orang-orang yang ganteng, yang kaya, yang sukses, yang hebat. Dan yang lebih parahnya lagi, Sinyo suka berkelahi. Apa? Berani sama Sinyo? Spider-Man, kekuatan melampaui batas. Tahu ya kekuatan Sinyo ya? Aduh, kakiku terkilir. Aduh, Mama, aduh, sakit, Ma. Tolong, Ma. Sakit, kakiku, Ma. Aduh, Ma. Tolong, Ma. Nah, Sinyo makanya jangan sombong, kena batunya kan. 10 hari setelahnya, Sinyo mendengar kisah tentang Yesus mengasihi semua orang. Gimana ya ceritanya? Yuk kita dengar sama-sama. Aku malu sama kalian. Aku malu melihat diriku yang lalu. Aku suka menghina orang lain, suka sombong. Bahkan teman sekelasku si Tommy itu, kalian kenal kan si Tommy? Iya, yang ada tompelnya itu. Aku suka mengolok-olok dia. Tompel, 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 Tommy tompel, Tommy tompel. Aku dulu senang menghina dia. Tapi sejak aku tahu Tuhan Yesus yang begitu baik hati pada semua orang, aku jadi malu. Selama ini suka mengolok-olok Tommy.
Aku mau minta maaf sama Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah aku yang suka mengolok-olok teman, tidak bisa bersahabat dengan baik dan sombong. Tuhan Yesus, aku ingin datang ke rumah Tommy, meminta maaf, sekaligus aku ingin mengirimkan beberapa barang ini. Sebab Tommy dari keluarga yang tidak mampu. Semoga semuanya ini disukai oleh Tommy dan keluarganya. Teman-teman, aku ke rumah Tommy dulu ya. Jangan nakal kayak aku dulu. Jangan sombong ya. Anak ini namanya Tommy. 10 hari sebelum Tommy mendengar cerita tentang Yesus mengasihi semua orang, ia adalah anak yang minder dan penakut. Tommy suka bersembunyi. Ia merasa dirinya sangat bodoh. Ia merasa semua orang tidak mengasihinya. Tidak ada yang sayang sama aku. Aku tidak punya teman. Tuhan, kenapa aku diciptakan seperti ini? Rambutku jelek, aku punya tombak yang besar, dari keluarga miskin. Kenapa Tuhan tidak ada yang sayang sama aku? Nah, adik-adik, 10 hari setelah Tommy mendengar kisah tentang Yesus yang menjadi sahabat bagi semua orang, si Tommy mulai berubah. Yuk, kita dengar yuk ceritanya yuk. Teman-teman, aku kemarin anak yang minder. Nilaiku memang jelek, aku tidak pandai. Ditambah aku minder karena fisikku. Kata orang rambutku jelek, aku punya tompel. Tapi sejak aku mendengar kisah tentang Tuhan Yesus yang baik hati, teman semua orang, sejak itu aku percaya ada Yesus. Aku tidak perlu minder. Sudah kubuktikan ketika hatiku sedih dan merasa kesepian, Yesus menyertai aku. Selalu kurasakan kehadirannya. Misalnya kalian ya, seperti aku, kau sedang sulit belajar, aku melibatkan Tuhan Yesus. Dulu bantal ini menjadi temanku sehari-hari untuk bersembunyi. Tapi sejak ada Yesus, aku tidak mau sembunyi lagi. Karena Tuhan Yesus menyertai aku belajar. Aku keren, aku bisa,
sebab aku sahabat Yesus. Ayo katakan semua, ayo semua. Katakan, jangan minder kawan. Walaupun kau punya kelemahan fisik, punya kekurangan, katakan semuanya, aku keren semuanya. Aku keren. Aku bisa, sebab aku sahabat Yesus. Aku tak mau minder lagi. Aku tidak bersusah hati, sebab aku punya sahabat baik hati tiap hari. Namanya Yesus, namanya Yesus, sahabat bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Aku keren, kau juga keren, semua keren di mata Tuhan. Jangan minder kawan. Jika engkau ingin memohon sesuatu, berdoalah, Tuhan menyertai engkau. Kenapa? Karena engkau anak Tuhan yang keren, ya kan? Kita nggak perlu nutup-nutupi kejelekan, kekurangan kita. Yang penting hatinya. Aku keren, aku bisa, sebab aku sahabat Yesus. Aku tak mau minder lagi. Aku mau ikut main musik di sekolah. Aku ingin aktif di sekolah minggu. Aku ingin aktif di kampung. Karena Tuhan membuat aku bisa. Buktinya, kemarin dulu nilai-nilaiku selalu 6, 5, 7, paling-paling 6. Sejak aku tekun berdoa, rajin belajar, nilaiku naik loh kawan. Sekarang 8, sering 9 kali-kali, tapi lebih baik. Kenapa? Karena kita bersama Yesus jadi keren, ya kan? Aku keren, aku bisa, sebab aku sahabat Yesus. Aku tak mau minder lagi. Aku tak mau bersusah hati, sebab aku punya sahabat baik hati tiap hari. Namanya Yesus, namanya Yesus, sahabat bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Namanya siapa? Namanya yang mengasihi kita, yang menjaga kita, Yesus. Namanya. Jika engkau takut dan khawatir, jika engkau susah hati, ingat ada sahabat, namanya Yesus. Namanya Yesus, sahabat bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Aku senang kemarin Sinyo datang ke rumah Tommy di sini. Dulu dia kalau ketemu aku selalu bilang, Tommy, tompel, Tommy, tompel. Sekarang Sinyo nggak lagi, Sinyo berubah. Aku juga ingin berubah. Aku nggak takut dikatain si Tommy tompel. Memang inilah aku, si Tommy. Hehe. Aku nggak akan marah kalau engkau mengolok-ngolok aku, karena aku punya sahabat. Aku nggak akan sakit hati. Aku akan tegar. Aku akan kuat dalam segala hal, karena aku punya sahabat yang baik hati. Setiap hari aku keren, aku bisa, sebab aku sahabat Yesus. Aku tak mau minder lagi. Aku tak bersusah hati, sebab aku punya sahabat baik hati tiap hari. Namanya ya, jangan lupa ya, Yesus namanya. Namanya Yesus, sahabat bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Saatnya setiap hari berbagi pada semua orang.
Maka kalian, ayo kita sama-sama berbagi yuk. Aku minta, Tuhan, aku tidak mau minder lagi. Aku ingin jadi sahabat semua orang. Aku tidak mau mudah tersinggung. Aku ingin belajar menerima semua orang. Terima kasih Tuhan, aku mau hidup selalu bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus mau jadi sahabatku selamanya ya. Terima kasih Tuhan. Amin. Namanya Yesus. Aku mau ke rumah Sinyo supaya dia menjadi sahabatku makin erat kami. Namanya Yesus. Nah, kita sudah dengarkan kisah Yesus jadi sahabat kita yang dibawakan oleh Pendeta Paulus Lee. Menarik ya anak-anak? Bagus ya Luse ya. Bagus, tapi apanya yang bagus Luse? Firman Firman Tuhannya Luse. Iya. Yesus itu benar-benar bisa jadi sahabat kita ya Iya, Luse ya. tidak hanya jadi sahabatnya Luse Elsa atau Luse Iya. Rebecca ya, tapi Nah. jadi sahabat anak-anak Anak semuanya. Kalau sahabat itu kan bisa dekat. Iya, nggak usah kita cari-cari di mana. Ada Yesus sebagai sahabat kita. Nah, biarlah kisah Alkitab yang dibawakan oleh Pendeta Paulus Lee, yaitu Yesus sahabat kita, bisa anak-anak juga terima. Baiklah